bertemu lagi bersama-sama. Ya, kita sekarang bersama Stefani. Hai. Kita akan bahas Who is God bersama Stefani. Ya, siapa sih Tuhan itu bagi Stefani? Di kehidupan saya lihat Tuhan itu adalah penepat janji. Kenapa saya bilang Tuhan itu adalah penepat janji? Karena sebelumnya saya akan bersaksi di mana waktu kelas 7 gereja saya memberikan celengan, namanya celengan diakonia sosial. Sebelumnya kalau misalnya pada belum tahu apa itu celengan diakonia sosial, celengan diakonia sosial adalah celengan yang diberikan untuk orang yang membutuhkan uang itu nanti, yang kan uangnya dikumpul tuh dalam celengan. Terus nanti uang itu akan diberikan kepada orang yang membutuhkan, misalnya kayak orang sakit, orang kesusahan lah ya. Kesusahan seperti itu. Dan itu diberikan setiap tahun pada setiap jemaat-jemaat di gereja saya. Dan waktu celengan itu diberikan kepada keluarga kami, mama bilang gini, gak usah lah dulu diisi celengan itu. Terus otomatis saya bertanya, kenapa nggak diisi gitu kan, diberikan untuk diisi gitu kan. Jadi mama bilang gini, itu nanti kita ngasihnya per amplop aja gitu kan, langsung pakai amplop gitu. Jadi kalau misalnya itu keputusan orang tua, jadi saya nggak bisa gabung gitu kan. Nah, kalau misalnya udah pakai amplop kan otomatis celengan itu kan nganggur di rumah, nggak ada dipakai ngapa-ngapain gitu kan. Iya. Jadi saya punya niatan untuk nabung beli HP karena di waktu itu kan waktu kelas 7 lagi besar-besarnya Facebook kan, Facebook media sosial gitu kan. Jadi saya punya keinginan untuk beli HP sendiri. Jadi pas saya punya keinginan beli HP, saya nabung itu lewat uang jajan, all shop juga gitu kan, lewat uang jajan yang sisa sama all shop gitu kan. Saya tabung sampailah di bulan pokoknya beberapa bulan lagi lah gitu ya. Celengan itu udah hampir penuh ya, bukan penuh gitu, udah hampir penuh. Pas pula di situ lagi mau pengumpulan celengan itu, pas udah lagi mau dikumpul gitu kan, mama bilang gini, Dek, kita kumpul lah celengan ini ya. Terus otomatis saya kayak kaget kesel gitu, ya, kesel, kecewa. Kita udah berharap tinggi bakal punya HP baru, kita bakal punya HP baru, aku bakal punya HP baru. Tapi tiba-tiba uangnya itu mau dipakai untuk hal yang lain, iya, untuk malah dikasih ke ini ya. yes, benar sekali. Jadi saya marah gitu kan, kesel gitu kan. Saya tolak mentah-mentahkan, nggak mau aku mau beli HP gitu. Terus beberapa hari kemudian gitu, saya kan masuk sekolah gitu kan, sekolah istirahat. Pas istirahat ini saya punya teman gitu, cewek, kami mau ke kantin gitu kan. Terus teman saya ini bilang gini, Pan, ayo ke kantin, aku traktir kau gitu kan. Wah, kalau hati saya senang gitu kan, siapa nggak senang traktir gitu kan, selagi gratis gitu. Jadi kami pergi ke kantin, kami beli jajan gitu kan. Pas pulang dari kantin, aku nanya sama dia gini, kenapa sih kau itu suka kali traktir orang gitu kan? Nggak apa-apa lah, kan berbuat baik gitu kan, dibilang kan. Jadi dibilangnya lagi, kan kalau misalnya kamu menabur yang baik, kamu juga akan menuai yang baik gitu kan. Wah, lewat dari kata-kata itu mungkin Tuhan menegur saya gitu kan, ke celengan itu. Mungkin Tuhan negur saya lewat itu, saya langsung sadar kalau iya celengan tuh mungkin saya kasih ke orang, ke gereja aja gitu kan, banyak orang yang membutuhkan gitu kan. Jadi besoknya langsung saya kasih lah ke mama saya gitu kan. Tapi sebelum saya kasih, saya berdoa gini sama Tuhan, celengan ini akan saya berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Kiranya celengan ini akan menjadi berkat bagi orang yang memerlukan gitu kan. Nah, udahlah saya kasih ke mama gitu kan. Terus selang beberapa bulan kemudian, kayaknya bulan 2 kalau nggak salah itu ya,
kan saya bilang kan kalau nabung itu kan dari jualan-jualan all shop gitu kan. Nah, kalau jualan all shop biasanya per bulannya itu tahu pendapatannya berapa gitu kan, keuntungan yang ia dapat. Nah, keuntungan yang saya dapat biasanya per bulan itu 50.000, maklum lah masih anak sekolah gitu kan. Nah, jadi pas di bulan 2 ini keuntungan saya itu berkali lipat, 4 kali lipat kalau nggak salah itu kan. Jadi kayak saya senang gitu kan, saya senang. Wah, banyak kali berkatku Pak di bulan ini. Ada apa? Kenapa ini gitu kan? Terus saya ingat-ingat lagi, saya flashback. Oh iya Tuhan, kan kemarin aku ngasih celengan gitu ke gereja gitu kan. Nah, dari situ saya kayak berterima kasih sama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu yang buat hasil workshop ini gitu kan. Saya berterima kasih sama Tuhan. Jadi yang saya dapatkan itu kalau Tuhan itu adalah penepat janji. Tuhan itu menepati janji kepada orang yang akan berbuat kebaikan gitu. Tuhan itu akan membalas kebaikan orang yang berbuat baik atau mau berbagi kepada sesama gitu. Seperti dibilang apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai gitu. Jika kamu menabur yang baik maka kamu akan menuai yang baik. Dan saya pernah mendengarkan suatu kata-kata dari seorang gembala gini, jika kamu tidak jika Tuhan tidak membalas kebaikanmu, ingat di dunia ini hanyalah bonus. Nanti ada upahmu yang di surga gitu kan. Upah yang sebenarnya. Iya, upah yang sebenarnya. Ya mungkin di dunia ini Tuhan nggak membalas gitu kan, tapi nanti di surga nanti Tuhan itu bakal membalas gitu. Tuhan itu akan tetap menepati janjinya. Amen. Gitu, membayarnya gitu. Itu saja kesaksian dari saya. Terima kasih. Ya, puji syukur untuk kesaksian dari Stefani, luar biasa. Ya. Bahwa Tuhan itu menepati janjinya. Janji Tuhan itu adalah jika kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Ya, selagi kita mempunyai kemampuan, selagi kita bisa, selagi kita mampu, ya kita harus berbagi, kita harus memberi kepada orang lain. Benar. Ya, ketika kita memberi, mungkin ada yang merasa, nanti kurang sama aku, ada sama aku gitu kan. Gitu. Nah, padahal enggak, padahal itu sebenarnya kita bukan kekurangan, tetapi kita sedang digoda iman, digoda iblis gitu. Iya, itu godaan iblis. Ya. Padahal sebenarnya sesuai janji firman Tuhan itu kita sedang menanam sebenarnya. Ya, dan nanti kita akan menuai lebih besar daripada yang kita tanam. Yes. Seperti tadi si Stefani, dia cuma menanam segini, tuai yang lebih besar. Kali-kali gitu. Kan nggak mungkin ya kita menanam buah, kita tanam satu, buahnya cuma satu. Pasti buahnya lebih banyak gitu kan. Buahnya pasti berkali-kali lipat. Ya, di dalam firman Tuhan juga ada firman-Nya yang pas lah ini dengan kisah kamu. Di dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Ya, mari kita baca bersama-sama. Jika teman-teman ada kita boleh dibuka, kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3 ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya. Jadi katanya di sini selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik, karena akan ada nanti saatnya kita nggak ada lagi kesempatan. Pada saat kita lagi sakit, pada saat kita lagi mungkin susah, atau bahkan kalau Tuhan sudah memanggil kita, sudah tidak memakai gitu, sudah mengambil nyawa kita gitu loh. Di situ udah nggak ada lagi kesempatan untuk berbuat baik. Jadi selagi kita masih hidup, masih sehat, masih kuat lah, mari kita berbuat baik. Mungkin orang bilang, aku nggak punya uang kayak anak sekolah gitu kan. Aku nggak punya uang, gimana mau berbuat baik? Nah, berbuat baik nggak harus melalui uang, tapi berbuat baik bisa melalui memberikan waktu untuk melayani Tuhan di gereja, bisa
lewat kepintaran. Anak sekolah itu masih fresh-freshnya lah, masih cemerlang otaknya. Marilah pakai kepintaran itu untuk ya mengajari anak-anak sekolah minggu mungkin, atau mengajari siapapun. Nah, apalagi kalau kamu mempunyai talenta, contoh talenta main musik, ya ajari teman-temannya. Jangan mau dipakai hanya untuk diri sendiri. Seperti tadi awalnya sebelum si Stefani tertegur oleh Tuhan, dia mau menggunakan uang ini untuk diri sendiri. Iya, untuk keinginan daging gitu. Untuk keinginan daging. Tapi setelah Tuhan menegurnya, dia mau, Tuhan, udahlah. Jadi mungkin teman-teman yang sedang menonton ini lagi ditegur gitu. Ya, ini terkhusus untuk kami berdua juga, ditegur Tuhan, diingatkan Tuhan bahwa harus terus loh menabur baik, harus terus menabur baik supaya kelak nanti menuai baik. Kalau mungkin tidak menuai di bumi ini, mungkin kita bilang, aku udah menabur terus tapi tetap segini-segini aja. Ingat, Jangan bersedih gitu ya. jangan bersedih. Ingat, di dunia ini hanya bonus. Ada upah yang kekal itu di sorga. Sorga nanti pasti akan terbukti siapa yang suka menabur baik, dia pasti akan menuai baik. Tapi siapa yang suka menabur kejahatan, pasti akan menabur kejahatan. Jadi jangan kita pelit, mari kita selalu menabur apa yang kita miliki, dan pasti yang kita tabur itu akan berbalik lagi kepada kita, kembali lagi kepada kita. Jadi itu mungkin kesaksian dari Stefani, dan kesimpulan dari saya yang saya dapatkan dari kesaksiannya. Ya, saya percaya, saya yakin ini bisa memberkati teman-teman yang menonton, dan teman-teman boleh membagikan kepada orang lain, siapapun, sanak saudara, famili, dan keluarga, teman-teman yang lainnya, supaya semua orang diberkati Tuhan, diberkati untuk memberkati. Yes, benar sekali. Nah, itu saja dari kami. Terima kasih. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.